Halo semuanya, welcome back to Official Komplit Selular bersama saya Ijay, dan kali ini kita bakalan unboxing dan kedatangan produk baru yang setelah sekian lama hilang ya. Kalau misalkan kemarin kita di 8 dan juga Reno 8T yang dimana nggak ada Reno 9, ini kita langsung diloncatin ke Oppo Reno 10 5G yang bisa kalian lihat sendiri dari boxnya. Dan seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa buat like, share, komen, dan juga subscribe channel ini biar kamu nggak ketinggalan nih seputar info dari kami. Apa sih perbedaannya? Aku ini sih kelihatan worth it banget ya menurut saya pribadi. Official Komplit Selular. Nah langsung aja, dan sebelumnya buat HP Oppo Reno 10 5G ini dia datangnya sama yang 10 Pro dan juga ada Oppo A58 yang bakal kita unboxing juga. Tapi yang jelas buat info lebih lanjutnya kalian pantengin aja channel kita. Kali ini kita bakalan unboxing yang Oppo Reno 10 5G dulu. Kenapa? Karena ya alasannya Oppo Reno ini udah agak lama nggak kelihatan ya dari brand-brand lain, karena ya Oppo Reno ini langsung loncat ke 10, biasanya ke 9 baru 10, tapi ya kemarin ada 8T sih yang belum lama juga. Tapi dari boxnya kita bakal nilai dulu. Boxnya beda sama Oppo Reno 8 yang warna biru dan hitam. Di sini lebih mirip ke Oppo Reno 8T ya, bisa dibilang kayak gitu. Yang boxnya udah kayak gini. Di sini ada tulisan Oppo Reno 10 5G. Di sini ada 10, ada angka 10-nya yang jelas 10, dan di sini ada aksen warna rainbow ya. Di sini ada tulisan Oppo juga yang warnanya rainbow juga. Dan di bagian kirinya di sini ada tulisan Oppo Reno 5G aja. Di kanannya dia kosongan aja, dan di atasnya kosong, bawahnya kosong, dan di belakangnya di sini nggak ditunjukin point sellingnya ya. Tapi yang jelas di sini kita dapat di varian 8/256. Yang di varian sini kita dapat warna biru muda ya guys ya. Jadi nggak perlu lama-lama lagi, karena saya juga terlalu excited dia sama Oppo Reno 10 ini. Saya bakalan langsung buka aja. Jadi seharusnya ini banyak banget yang nyari ini dari Oppo Reno ini. Akhirnya setelah sekian lama ya, Oppo ini nggak nunjukin taringnya, dan akhirnya nunjukin taringnya juga di kelas mid-range bisa dibilang ya. Harganya ya nanti bakal kita spill di akhir juga. Dan langsung kita buka aja ini. Boleh kita agak pinggirin dulu. Di sini langsung ditunjukin Oppo ya, langsung dapat kotak putihnya. Dalamnya ada point selling, tapi ini nanti dulu kita bakal cek di bagian dalamnya. Yang di dalamnya ini kita langsung dilihat seperti biasa dapat soft case cuy, jarang-jarang. Dan ternyata di sini ada phone hole sticker, jadi ada stiker protectionnya ya. Keren juga nih dari Oppo. Jadi kalau misalnya kalian mau dapat proteksinya buat di kameranya, di sini bisa langsung kalian pasang aja. Kemudian dari wujudnya saya juga belum tahu ya. Dan di dalamnya seperti biasa ada petunjuk pengguna, safety guide, dan juga di sini ada SIM injektornya. Dari segi desainnya ini Oppo sih dari segi desain belakangan ini lagi modelnya kayak gini terus ya. Dan biasanya di bagian bawah ini ada aksen-aksen lainnya lah, kayak Oppo Reno 8T, terus Oppo A78 desainnya kayak gini semua. Kenapa saya makdo ya? Dan langsung aja ini kita bakal beresin dulu dan langsung fokus di bagian dalamnya lagi. Dan lanjut di sini kita dapat HP-nya. HP-nya kita bakal simpan dulu di yang namanya buaya cantik kita, buaya hijau kita. Di dalamnya batok charger dapat dong, tetap dapat batok chargernya. Nggak dihilang-hilangin karena alasan tertentu. Dan di sini dari USB-nya udah USB Type C, dan batok charger di sini dapetin 67 watt ya. Di sini ya 67 watt, nggak ada hal lainnya. Dan yang jelas ini tetap dapat batok chargernya. Itu sih yang penting ya. Kalau dihilangin agak sayang gitu. USB Type C juga, dan ini kita beresin dan langsung kita fokus di HP-nya ya teman-teman. Ini kita pinggirin dulu. Dan ini dia HP-nya Oppo Reno 10 5G yang dimana point sellingnya ada 4: ultra clear portrait camera system, 32 megapiksel telefoto. Wow, dapat telefotonya juga. Nanti kita bakal cobain juga kameranya. 67 watt super VOOC flash charge, 5000 mAh large battery. Biasa super VOOC udah dapat yang kenceng juga. Dan di sini dari kertasnya beda ya, jadi kayak kertas bukan plastik. Biasanya orang-orang bakal bungkusnya pakai plastik, tapi ini langsung aja kita buka. Ternyata first impresinya dia lengkung ya layarnya, mirip sama kemarin Realme 11 series yang lengkung, atau di Oppo-nya Oppo Reno 8T 5G juga kalau saya nggak salah dia lengkung juga. Tapi ini agak panjang mirip sama Realme 11. Ini mungkin bakal kita comparein juga ya dari Oppo Reno 10 ini. Dan yang jelas langsung aja kita lihat bodi belakangnya. 3, 2, 1. Agak kaget ya saya ngeliat desain belakangnya, yang dimana ini Oppo Glow Design yang jelas dia nggak bakal ninggalin sidik jari dan juga anti gores.
nggak perlu dikhawatirin, tapi desain kameranya benar-benar mirip kapsul. Di sini bulat dan juga ada 2 kamera lagi di bagian bawahnya yang benar-benar gede banget ya. Ya, yang jelas dari segi desainnya saya sih agak kaget ya. Saya kurang suka sama desain frame kameranya. Mungkin di sini Oppo juga mau beda kali ya, jadi desainnya kayak kapsul kayak gini. Apa emang zamannya sekarang desain kamera itu emang harus serba gede? Kayak kemarin Realme 11 gede tapi masih oke karena bodinya dan juga desainnya yang menurut saya pribadi saya masih suka. Tapi saya masih agak kurang suka sama desainnya. Ini desainnya soal selera ya. Dan dari bodinya seperti biasa Oppo selalu memberikan bodi yang compact. Dan langsung aja kita bakal cek yaitu di bagian port-port lainnya. Langsung aja di bagian bawahnya, langsung di bagian bawah dulu. Di bawahnya di sini ada speaker, ada mikrofon, ada USB Type-C dan juga ada lubang SIM ejector. Dari SIM ejectornya mari kita cek dulu ya. Dari SIM ejectornya seharusnya ya dual hybrid ya teman-temannya. Di sini bisa jadi SIM, bisa jadi micro SD, tergantung di kalian masing-masing. Bahkan ini bisa di dual SIM juga nih bagian sini. Bisa jadi SIM 2, di sini SIM 1. Ya ini dual hybrid ternyata. Oke, ini kita pinggirin dan lanjut di bagian kanan ya. Di bagian kanan ini ada tombol power on off yang ada aksen yang warna hijau-hijaunya kayak gini ya. Dan sini ada volume up, volume down dan saya masih belum tahu ini set fingerprint atau bukan, tapi kalau dilihat sih bukan ya. Jadi kalau fingerprintnya kayak di under display. Lanjut di bagian atasnya, di sini ada mikrofon, ada speaker dan juga di sini nggak tahu lubang apa, kayaknya lubang infrared ya, buat jadi remote kayak Xiaomi. Dan di atasnya ini juga desainnya beda ya. Di sini ada kayak glitter-glitternya gitu, jadi kesannya kayak es gitu kelihatannya ya. Beda sama belakangnya. Belakangnya bener-bener polos, ada warna-warni, warna biru muda ini. Dan di bagian kiri dia kosongan aja. Dan apalagi yang bisa saya bahas, mungkin segitu aja ya. Dari segi desain ya kalian nilai sendiri lah menurut kalian desainnya kayak gimana. Dan langsung aja kita nyalain dan setting dulu. Let's go. Dan ini dia tampilan awal dari Oppo Reno 10 5G yang desain ini dari UI Oppo juga. Dan di sini benar-benar kelihatan tipis ya rasanya ya. Dari segi bezel dan juga dagunya, ini di sini nggak terlalu tebal juga dagunya. Saya suka dari first impresi layar dari Oppo ini, apalagi udah punch hole. Ini udah belakangan lah kalau masalah punch hole ya. Dan yang jelas layarnya ini dia dapat di 6,7 inch AMOLED dan 120 Hz juga. Full HD Plus juga. Dan sini proteksinya saya juga masih belum ngerti. Proteksinya dari Asahi Glass AGC DT Star 2 ya, yang nanti bakal kita bahas lebih lanjut di next episode tentunya. Dan kalau misalkan dirasain ya, di sini beratnya nggak terlalu terasa berat karena dapat di 185 gram dan dari dimensinya sendiri ini dapat di 162,4 kali 74 kali 8 mm ya. Jadi bisa dibilang ini cukup terbilang tipis dari HP Oppo Reno 10 5G ini. Dan seperti biasa langsung kita cek yaitu ini beneran 112 Hz atau enggak. Dan di sini penyegarannya tentunya udah bisa di otomatis dan standarnya bisa tinggi atau standar. Di sini bisa di 120 Hz, langsung di 120 Hz aja biar nyaman ya tentunya. Dan lanjut lagi. Bentar, saya penasaran kira-kira di bagian belakangnya ada Oppo ring light-nya enggak ya? Tapi di sini saya nggak ngeliat ada panel yang namanya panel LED ya biasanya. Jadi di bagian belakang ini nggak ada ring light-nya ya, nggak kayak di Oppo Reno 8T atau 8 kemarin yang gimmicknya ada ring light-nya. Menurut saya sih itu fitur keren walaupun penting nggak penting ya sebenarnya. Dan langsung aja di sini kita bakal cek yang namanya di bagian tentang perangkatnya. Di tentang perangkatnya seperti biasa di sini belum saya konekin WiFi, belum diupdate dan lain-lainnya. Penyimpanannya udah dapat di 25,1, dari kemakan 25,1. Ya, tapi masih belakangan lah karena storage-nya gede banget. Color OS-nya udah yang terbaru yaitu Color OS 13.1. Di sini prosesornya MediaTek Dimensity 7050 atau kalau saya nggak salah setara sama 1080 ya. Koreksi aja kalau misalkan saya salah, karena kalau dilihat dari website ada yang 1300 atau 1080, itu sih yang masih saya bingungin dari rebranding MediaTek ini. Dan di sini RAM-nya di 8, bisa dapat extended RAM-nya juga di 8 GB. Dan di sini kameranya udah kelihatan jelas ya. Dari kameranya dapat di 64 megapiksel, 32 megapiksel yang namanya telefoto, 8 megapiksel ultra wide. Jadi ada ultra wide juga, tapi bakal kita cek juga. Depannya dapat di 32 megapiksel dan di sini versi Android-nya. Versi Android 13 udah mantep lah. Dan langsung aja kita bakalan buka di bagian kameranya. Oh, ternyata dia dapat ultra wide juga dan bisa dapat di 5 kali. Ultra wide-nya 0,6 ya tentunya dan keren. Di sini zoom-nya bisa dapat di 5 kali juga kira-kira.
Maksimalnya berapa? 20 juga ternyata ya, sama kayak Realme. Dia bisa di 20 kali juga paling tingginya. Di sini HDR di upgrade, HDR-nya udah nyala ternyata, dan kayaknya ini resolusi tertingginya di 64 megapiksel kalau misalkan kalian mau HD ya. Dan di sini video dulu deh, saya cek di videonya ternyata bisa di ultra wide juga videonya kalau misalkan kalian mau record. Resolusi videonya dia bisa di 4K, bisa di 60 fps 1080 ternyata, yang kalau misalkan di 4K cuma bisa di 60, tinggal pilihan kalian masing-masing. 1080 60 fps sudah mantep, dan ternyata kalau misalkan di 60 fps dia nggak bisa di ultra wide ya. Coba kalau kita di 4K juga dia nggak bisa di ultra wide, jadi 1080 30 fps baru bisa dapat ultra wide nya. Kamera depannya cuma bisa di 1080 30 fps aja ya. Dan buat fotonya nanti saya bakal foto di luar dulu, karena HP ini HP demo bakal rentan hilang ya, jadi saya bakal foto mendadak nanti di depan, atau nanti saya bakal cari-cari spot foto lah yang jelas. Buat hasilnya kalian lihat dulu deh, menurut kalian kayak gimana. Dan terakhir dia dapat baterainya 5000 mAh dan 67 watt tentunya dari kecepatan charge-nya sesuai yang ada di boxnya. Dan harganya sendiri bisa terbilang ya lumayan sih, lumayan standar menurut saya pribadi, mirip-mirip sama generasi sebelumnya. Itu harganya di 5.999.000 di varian 8/256 GB. Menurut kalian ini worth it atau enggak, atau masih bisa dibilang overpriced? Langsung aja komen di bawah. So, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih dan dadah.